Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaksi Channel dengan saya Subhan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal nge-review dan juga ngasih tahu rute perjalanan full tentang Concrete Cafe yang ada di kota wisata Batu nih teman-teman. Untuk teman-teman yang belum pernah nonton channel Submaksi Channel, kami banyak memberikan informasi-informasi seputar review, motovlog, car vlog, dan juga staycation yang tentunya bermanfaat dan menarik bagi teman-teman. Nah, kali ini kita berada di kota wisata Batu nih teman-teman. Sesuai di intro, kita lagi menuju ke Concrete Cafe di kota wisata Batu. Nah, untuk penandanya, kita mulai rute perjalanan kali ini itu mulai dari alun-alun kota wisata Batu, supaya teman-teman juga lebih gampang ngingetinnya nih. Dari alun-alun kota wisata Batu, teman-teman silahkan belok kiri menuju ke Masjid Agung Kota Wisata Batu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal lurus sampai teman-teman menemukan perempatan pertama nih. Ini kalau lurus teman-teman ke arah Pujon atau Kediri ke Songgoriti. Teman-teman tinggal belok kanan menuju arah Cangar. Nah, setelah belok kanan, teman-teman tinggal lurus ngikutin jalan dan nanti menemukan pertigaan pertama. Pertigaan pertama ini adalah pertigaan menuju ke, kalau misalkan belok kanan menuju ke alun-alun kota wisata Batu lagi, teman-teman tinggal pilih lurus, berarti teman-teman ambil lajur sebelah kiri. Nah, setelah itu tinggal teman-teman lurus ngikutin jalan lagi sampai menemukan pertigaan yang kedua. Untuk pertigaan yang kedua ini, jika teman-teman belok kanan maka akan menuju ke kota Surabaya atau melalui Karanglo dan Karangploso. Teman-teman tinggal silahkan lurus dan mengikuti jalan untuk menuju arah Cangar. Setelah itu silahkan teman-teman tinggal lurus ngikutin jalan aja sampai menemukan hotel di sebelah kiri ini. Jika sudah menemukan hotel di depan ini, akan ada Indomaret yang mana di seberangnya itu ada bengkel Honda nih teman-teman. Setelah Indomaret itu ada belokan ya, seperti kayak jalan menurun gitu, belok kiri. Nah teman-teman silakan belok kiri di jalan ini dan mengikuti jalannya tinggal lurus. Oh iya, untuk catatan buat teman-teman, jadi untuk jalannya ini nanti sangat ekstrim ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan kendaraan dan juga skill pengemudi dalam keadaan yang fit, karena kami sering menemui banyak mobil yang akhirnya tidak mampu menanjak di batas akhir yang menuju Concrete Cafe teman-teman, sehingga mereka kebanyakan jalan kaki menuju Concrete Cafe-nya yang mana itu sekitar 100 meter teman-teman sampai 200 meter. Nah ini tinggal ngikutin jalan aja, jalannya masih cukup luas, untuk 2 mobil papasan pun masih bisa, sampai nanti akhirnya akan menemukan perempatan yang ini teman-teman. Nah inilah nanti yang saya maksud tanjakan yang ekstrim atau tanjakan yang curam. Jadi pastikan teman-teman mobil dan juga pengendaranya dalam keadaan yang sehat. Seperti yang teman-teman lihat, ini lumayan tajam ya teman-teman untuk tanjakannya, dan sekitar 45 derajat lah, lebih mungkin ya, ini lebih dari 45 derajat teman-teman. Jadi pastikan untuk pengendara dan juga mobilnya juga dalam keadaan yang mumpuni. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kiri ini seharusnya kita belok kiri ya untuk parkirnya, namun masih ada mobil, kita harus tunggu dulu. Nah jika sudah, teman-teman silahkan bisa masuk dan nanti akan langsung ditunjukkan parkir oleh petugas yang ada di sana. Oke, setelah kita sampai, kita parkir mobil, sekarang kita masuk ke kafenya. Jujur teman-teman, cafe ini memang sempat viral beberapa tahun yang lalu ya, karena memang tempatnya bagus, estetik ya, dan berada di dataran tinggi, menawarkan pemandangan yang bagus. Dan kita agak kaget setelah sampai ke sini karena kok ternyata tetap rame, karena kita udah jarang banget menemukan review-review dari Concrete Cafe, jarang-jarang menemukan konten-konten kreator yang bikin konten di Concrete Cafe, sehingga kita berasumsi bahwa kita ketika nyampe ke sana
Concrete Cafe dalam keadaan yang sepi atau tidak ramai teman-teman, sehingga kita kaget karena ketika nyampe ke sana ternyata sudah ada yang di waiting list teman-teman. Nah seperti itu. Jadi sebagai informasi juga bahwa Concrete Cafe ini kan kafe yang menawarkan suasana ala-ala pegunungan teman-teman, dataran tinggi dengan makanan-makanan dan minuman yang enak-enak nih. Nah untuk teman-teman gak usah khawatir karena untuk tempat parkir dan juga baik itu mobil maupun motor itu sangat luas dan sangat banyak jumlahnya teman-teman. Nah jika teman-teman sudah meletakkan sepeda motor maupun parkir mobil dari tempat parkir, sekarang kita menuju ke halaman depan kafe. Nanti di depan kafe akan ada waiter atau runner yang bakal tanya ke kita reservasi untuk berapa orang. Nah nanti akan diberikan saran tempat mana yang kosong, bisa indoor ataupun outdoor. Nah untuk kita saat ini karena kondisinya lagi rame dan kita hanya untuk 2 orang, maka disarankan untuk tempat yang tersedia hanya yang di outdoor. Gak usah khawatir teman-teman, karena buat 2, 3, 5 atau bahkan 10 orang pun Garden Concrete Cafe ini sanggup untuk memfasilitasi. Dan jika belum ada tempat yang kosong, maka kita akan diarahkan untuk menunggu terlebih dahulu di waiting list. Selanjutnya kita jika sudah menemukan kursi yang kosong, kita akan diarahkan oleh runner atau oleh waiter itu ke kursi atau ke meja kita. Nah di meja itu sudah terdapat satu QR code, scan QR code, yang mana kalau kita scan kita bisa melihat menu dan kita bisa memesan melalui web concretebatu.com. Seperti yang teman-teman lihat untuk menu dari Concrete Batu, di sini udah ada yang mulai yang family style, lalu juga ada yang happy hour, oleh-oleh, terus juga ada yang hot sale. Ini yang paling sering dipesan ya teman-teman oleh pelanggan yang lain. Ada makanan juga, ada nasi putih, banana cake dan lain-lain, ada kue tiaw, burger, ada macam-macam nasi-nasian ya, baik itu ayam kremes, katsu, soto, bahkan nasi bakar. Terus juga ada mie-mian juga, jadi lumayan lengkap. Dan juga ada makanan untuk anak, ini yang jarang ditemuin nih di kafe-kafe lain. Ada kids meal, juga ada snack yang teman-teman mau cuma buat nongkrong, mau buat nugas doang, ini cocok buat teman-teman dengan harga yang variatif ya teman-teman. Dan juga ada waffle nih sebagai salah satu tempat yang asik ya untuk bisa jajan gitu ya. Ada sweet treats dan juga frappe atau makanan minumannya juga lengkap ya, ada SS atau mungkin kopi, non kopi juga ada. Untuk harganya mungkin bisa, kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, ini adalah harga yang sangat worth it teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang akan merasa harganya kemahalan, tapi bagi kami ini udah sangat-sangat worth it karena rasanya itu sangat premium teman-teman. Taste-nya itu sangat-sangat premium, sangat mahal. Jadi untuk harga segitu harusnya murah sih, karena masuk di lidah kita itu sangat sopan banget istilahnya, kurang lebih seperti itu. Setelah kita melakukan pemesanan dari aplikasi, kita tak bisa tambahkan yang mau kita order, ditekan add. Setelah tekan tombol add, nanti kita disuruh untuk mengisi nama dan sebagainya, lalu akan muncul total pembayaran yang harus kita bayarkan. Jika sudah, kita akan muncul notanya secara elektronik gitu di HP atau di device kita. Sekarang selanjutnya kita turun ke bawah untuk pembayaran di kasir. Jadi pembayaran tetap melakukan di kasir. Nanti di kasir kita tinggal menunjukkan atas nama siapa, sesuai yang kita tulis di bagian terakhir sebelum kita turun ke bawah ya teman-teman. Nah setelah kita melakukan pembayarannya bisa melakukan QRIS ataupun non tunai ataupun non tunai, bisa melakukan lewat kartu ATM juga. Dan selanjutnya kita akan diberikan nomor meja dan juga struk yang mana atau nota yang mana di bawahnya atau di bawah nota itu sudah terdapat username dan juga password untuk WiFi bagi pengunjung.
Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa Concrete Cafe ini sebenarnya udah pernah viral beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Jadi ini juga adalah kesempatan kedua saya ke Concrete Cafe dan kesan itu tidak pernah berubah. Cafe ini menawarkan tidak hanya menawarkan view saja ya, tapi juga menawarkan rasa buat teman-teman yang suka dengan makanan-makanan enak ya. Dan harga yang terlalu worth it lah bagi saya karena rasanya sangat amat enak. Di Concrete Cafe ini juga terdapat 3 lantai, yang mana 2 lantai ini bisa dilakukan untuk pengunjung biasa untuk makan dan minum, baik itu indoor ataupun outdoor. Lalu lantai paling atas sekarang sudah ada, atau rooftopnya sekarang sudah ada, namun ya hanya berupa rooftop yang bisa dijadikan spot untuk foto. Mungkin hal ini sebagai evaluasi ya teman-teman, karena dulu ketika saya kesini lantai 3 itu tidak ada, sehingga teman-teman atau mungkin pengunjung-pengunjung kalau misalkan mau foto-foto itu langsung ke pinggiran di lantai 1 atau lantai 2, yang mana itu jelas mengganggu bagi teman-teman atau pengunjung yang duduk di bagian samping ya, bagian samping dari kafenya. Untuk akses ke Concrete Cafe sendiri, pastikan teman-teman memiliki kendaraan yang memadai atau kondisi kendaraan dan juga kondisi pengemudi yang memadai, sehat dan juga fit. Dan masih bagi kami ini masih tergolong mudah untuk dicapai gitu teman-teman ya, karena tidak terlalu ekstrim juga. Kita juga sempat melihat banyak mobil-mobil yang tergolong cc-nya kecil pun bisa, dan motor-motor yang hitungannya motor-motor lama gitu juga masih sangat mampu untuk naik ke tempat Concrete Cafe. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, cuman yang perlu diketahui adalah kondisi dari motor atau mobil teman-teman sendiri dalam keadaan yang sedang oke. Begitu teman-teman. Sampai saat ini pun kami masih heran kenapa cafe ini masih tetap ramai ya, karena kami sendiri udah sangat jarang sekali menemukan review dari Concrete Cafe ini. Cuman ya ini menunjukkan bahwa Concrete Cafe memang salah satu spot yang favorit di kota wisata Batu. Sebagai tempat yang asik buat nongkrong ya, atau buat nugas, kita perlu nih tes kecepatan wifi-nya. Seperti yang teman-teman tahu tadi bahwa kita sudah dikasih username dan password di bagian nota di bagian bawah ya, sehingga kita bisa connect ke wifi-nya Concrete Cafe. Dan sekarang kita lakukan tes menggunakan speedtest.com. Dan ternyata setelah kita melakukan tes, hasil yang didapat ini sangat amat memuaskan banget teman-teman ya. Hasil yang kita dapat sekitar 30 Mbps untuk satu device, dan ya ini sudah lebih dari cukup buat teman-teman yang sekedar mau nugas kalian healing atau mau upload file. Ini sangat-sangat cocok teman-teman. Jadi wifi di sini sangat kenceng ya. Oke, itulah tadi teman-teman review lengkap kita tentang Concrete Cafe di Kota Wisata Batu. Sangat memuaskan, wifi-nya kenceng, tempatnya estetik bagus, dan juga makanannya enak-enak dengan harga yang murah. So, saya sangat merekomendasikan tempat ini untuk teman-teman kunjungi di Kota Wisata Batu. Baik teman-teman, itu saja informasi yang bisa kita berikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman bisa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Buat teman-teman yang mau kasih saran-saran, silakan klik di kolom komentar atau bisa DM di sub.maxi. Oke teman-teman, kita akhiri videonya sampai saat ini, sampai kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.